Bapak Ibu Saudara percaya gak? Tuhan bisa meluputkan kita dari mara bahaya. Percaya Bapak Ibu Saudara? Saya Timothy Gunawan hari ini tadi malam mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa saudara semua mengalami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ceritakan sebuah peristiwa yang terjadi tadi malam. Saya mau open up sedikit. Tadi malam Bapak Ibu Saudara, saya habis pulang dari kebaktian youth. Kebaktian anak muda kita. Buat anak-anak muda di sini saya undang di Pakuan Mall maupun di Wijaya Kusuma. Dan saat saya pulang Bapak Ibu Saudara, saya memasuki rumah saya dan saya masuk ke kamar mandi. Dan waktu saya mandi Bapak Ibu Saudara, saya melihat ke atas. Nah, it's unusual kan. Kenapa saya lihat atas? Karena di atas saya, di kamar mandi kami, kita ada sebuah mesin exhaust Bapak Ibu Saudara. Sebuah mesin ventilator yang menyedot udara. Dan saat saya mandi Bapak Ibu Saudara, saya melihat ke atas. I looked up. Lalu ada sesuatu yang berbicara pada saya, kayak ada sebuah feeling di dalam saya, I need to get out of here fast. Saya harus secepatnya keluar dari kamar mandi ini. Lalu saya menurut Bapak Ibu Saudara. Saya menurut dengan suara itu, saya keramas dengan cepat. Lalu saya keluar, saya beranduk. Dan saat di detik saya keluar dari kamar mandi, saya keluar. Ada suara besar Bapak Ibu Saudara. Bluk! Atau suaranya bam, atau gerobyak, ya itu. Ternyata saya lihat Bapak Saudara, handphone saya masih di dalam situ, pintunya masih buka, pintu kacanya masih buka. Saya lihat ke belakang dan saya lihat Bapak Saudara, mesin ventilator yang di atas saya itu roboh Bapak Saudara. Saya ada fotonya, saya tadi malam boleh tunjukkan sih. Bapak Saudara bisa melihat ini. Mesin ventilatornya mungkin bisa sampai 10 kilo Bapak Saudara. Jatuhnya itu begitu, bahasa Surabayanya buanter, sampai papa mama saya, Bapak Ibu Gembala terdengar suaranya jatuh sampai dari kamarnya Bapak Saudara. Dan itu boleh tunjukkan bolongnya, itu jatuhnya dari atas Bapak Saudara. Saya melihat atas itu, melihat mesinnya itu masih ada di atas itu. Bapak Saudara, mungkin saya telat keluar 2 detik tadi malam dari kamar mandi saya. Mungkin hari ini saya tidak bisa berada di atas ini, tetapi saya berada di ICU. Mungkin saya di ruangan UGD. Mungkin bisa saya pulang ke rumah Bapak. Bapak Saudara, saya bersyukur kan saya bisa luput. Karena semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat kasih karunia Tuhan. It's all because of His grace. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya itu. Kenapa? Karena supaya kita bisa bersaksi. Sebenarnya Tuhan luputkan kita itu supaya kita bisa bersaksi. Bapak Ibu Saudara ingat hamba-hamba Ayub yang luput? Hamba-hamba Ayub luput dari bencana. Mereka luput. Bencana yang membuat semua orang di sekitarnya meninggal di tempat. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Di Ayub 1, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan
hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, I am the only one who escaped to tell you, it says. Nah, hari ini saya mau bersaksi kepada saudara bahwa saya luput Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya luput sehingga dapat memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan, di sini juga di live chat sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Saudara, hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, yaitu tentang kebaikan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa tidak hanya saya yang luput, tidak hanya saya yang diluputkan oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara semua akan diluputkan oleh Tuhan, amin. Saudara mungkin sudah diluputkan oleh Tuhan, puji Tuhan. Mungkin dari musibah finance, musibah keluarga, musibah banyak lagi. Mungkin dari COVID, mungkin saudara pernah kena virusnya dan saudara sembuh, puji Tuhan. Saudara diluputkan dari maut, tetapi sedangkan ada beberapa banyak orang yang meninggal. Hari ini saya mau mengingatkan sedikit, I want to remind you people, bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya mau tanya, sudahkah kita bersaksi kepada orang lain? Sudahkah kita menceritakan kepada keluarga kita? Sudahkah kita menceritakan kepada teman-teman kita akan kebaikan Tuhan atas hidup kita? Karena untuk tujuan itulah Tuhan meluputkan kita. Sekali lagi saya katakan, karena untuk tujuan itulah Tuhan meluputkan kita. Betapa sedihnya Tuhan yang sudah meluputkan kita. Ternyata kita tidak mau bersaksi. Betapa sedihnya Tuhan yang sudah meluputkan kita dari mara bahaya, tetapi kita tidak mau bersaksi. Di Alkitab dikatakan di 2 Korintus 1, di situ dikatakan jadilah saksi-saksi Kristus. Itu pesan buat Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Jadilah saksi-saksi Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia kita ini membutuhkan kesaksian orang Kristen. Dunia kita, mereka ingin mendengar kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan. Di 2 Timotius 1 ayat 8, di situ dikatakan, Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. It says you never be ashamed to tell others about our Lord. Sini dikatakan janganlah pernah malu untuk memberitakan kepada orang lain akan Tuhan kita. Bapak Saudara, zaman sekarang banyak orang gak mau bersaksi. People nowadays don't want to testify, give their testimony. Padahal bersaksi, zaman sekarang saya mau katakan bersaksi itu sesuatu yang mudah. Kalau dulu, bayangin Bapak Saudara, zaman dulu gak ada yang namanya www, gak ada yang namanya internet. Gak ada social media, bahkan gak ada social media. No Instagram, no Twitter. No Facebook, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih pakai Facebook. Halo? Gak ada Twitter, no Line. Tetapi sekarang ada Instagram. Nah, orang zaman dulu no internet, saksinya gimana terusan? Orang saksinya itu datang ke tempat orang. People had to physically come to places to justify. Orang harus datang ke tempat untuk bersaksi. Nah, bagaimana zaman sekarang? Zaman sekarang lebih gampang Bapak Ibu Saudara. Karena ada yang namanya HP. Bapak Ibu Saudara mencatat khotbah, pemakai HP.
membayar kopi, beli kopi, memakai HP, menonton YouTube pakai HP, ke toilet bahkan bawa HP, kemana-mana membawa HP. Nah, zaman sekarang lebih gampang, Bapak Saudara. Tinggal ketik, hai, tinggal kirim ke si doi. Nah, saudara boleh tinggal mengetik, a simple story is enough. Saudara ngepost di Instagram story tentang kesaksian, kesaksian apapun itu sama aja, itu gampang. Dan saudara kalau punya kesaksian boleh kirim ke saya juga boleh, di Instagram saya, WhatsApp saya. Dan it's just that simple Bapak Saudara. Saudara punya kesaksian mungkin sembuh dari COVID. Boleh Bapak Saudara. Saksikan supaya banyak yang bertobat. Amin. Kita harus saksi supaya makin banyak yang percaya dengan Yesus. Yuk Bapak Saudara, kita sama-sama hari ini menjadi saksi-saksi Kristus. Yang mau menjadi saksi-saksi Kristus, berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan di live chat, jadilah saksi Kristus. Bapak Saudara, saya mau menunjukkan sebuah gambar. Di gambar ini terdapat 2 sepatu. 2 shoes. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, yang palsu yang mana? Kanan atau kiri? Oke, saya bacakan ya Bapak Saudara. Yang di kanan yaitu Adidas. Oke, yang di kiri yaitu Adibas. Nah, kira-kira yang palsu yang mana? Pasti yang Adibas dong, yang kiri. Saya kasih contoh sekali lagi Bapak Ibu. Tentang King Solomon, Raja Salomo. Suatu hari Raja Salomo diuji oleh seseorang yang ingin melihat sampai di mana hikmatnya Raja Salomo. Somebody tested King Solomon. Dan orang tersebut yang menguji Raja Salomo, ia membawa 2 tangkai bunga. Yang di tangan kanannya, tangkai bunganya asli. Tangkai bunga yang di tangan kiri, yaitu bunga yang palsu. Kira-kira seperti ini Bapak Saudara fotonya. Yang kanan palsu, yang kanan asli, yang kiri palsu. Nah, orang tersebut yang menguji, the person who tested Solomon bertanya, dia harus mengatakan yang mana di antara 2 bunga ini yang asli dan mana yang palsu. Nah, karena Salomo dikenal dengan hikmat yang luar biasa, dia juga menemukan mana ibu yang palsu dan mana ibu yang asli. Ketika 2 ibu ini merebutkan suatu bayi. Nah, gimana cara Salomo mencari ibu yang asli, ibu yang palsu mana? Raja Salomo memberitakan pengawalnya untuk mengambil sebuah pedang. Untuk membunuh bayi tersebut ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saat Salomo mau membelah bayi tersebut, ibu yang asli mencegah Raja Salomo untuk melakukan hal itu. The real mother stopped Solomon from doing so. Meanwhile, sedangkan ibu yang palsu justru menginginkan bayi itu dibelah. Saudara, akhirnya Salomo menemukan mana ibu yang asli, mana ibu yang sejati. Ibu yang asli rela kehilangan anaknya, asal anaknya tetap hidup. As long as her child live. Nah, di sini dihadapkan dengan 2 orang hidup. Sekarang 2 tangkai bunga, Bapak Saudara, 2 tangkai bunga. Gimana Raja Salomo bisa membandingkan, mencari mana yang bunga yang asli, mana yang palsu. Nah, Raja Salomo memberitakan ajudannya, asistennya atau aspri, dia menyuruh asistennya untuk membawa lebah, bee, lalu lepaskan. Nah, waktu lebahnya dilepas, saya tanya Bapak Saudara, kira-kira lebahnya ke bunga yang mana?
kira-kira lebahnya terbang ke bunga yang asli atau palsu? Pasti lebahnya terbang ke bunga yang asli. Di situ Raja Salomo bisa menemukan mana bunga yang asli tanpa menyentuh. Kenapa saudara saya mengasih contoh bunga, contoh sepatu Adidas? Kenapa? Karena pesan Tuhan hari ini bagi kita semua termasuk saya, yaitu Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang asli. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang asli. Yuk, kita sama-sama buang kepalsuan kita. Sama-sama dilacak katakan, jadilah orang Kristen yang asli. Let's take off our masks and throw it away. Mari kita lepas dan mari kita buang semua topeng-topeng kepalsuan kita. Bapak Ibu Saudara, pesan saya hari ini simple. Kita meskipun kita merasa, even though we feel kayak Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa ini, minggu ini saya merasa kayak Tuhan, Jesus is not here with me anymore. Tuhan tidak bersama dengan saya lagi. Aku jujur Bapak Ibu Saudara, saya agak ngambek sama Tuhan. Jujur. Tapi di sini pasti pernah suatu kali di dalam hidup Bapak Ibu Saudara pernah ngambek sama Tuhan. Pasti. Tetapi habis peristiwa tadi malam Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih mencintai kita. Amin. Tuhan masih mengasihi kita semua. Tuhan masih punya rencana buat Bapak Ibu Saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan. Come on.